Oke, selamat datang kembali teman-teman. Untuk video kali ini saya buatkan spesial ya. Buat teman-teman yang dari kemarin itu DM saya sama komen di YouTube teman-teman. Yaitu, bro, tolong dong bikinin cara membentuk kolam biovlog gitu ya. Cara cepat, oke. Kembali lagi, semua ini nggak ada yang instan ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu caranya, tahu strateginya, tahu amunisinya. Ini di sini yang pertama kita sebar garam grosok terlebih dahulu teman-teman. Nah, penggunaan garam ikan ini tidak hanya dapat diaplikasikan pada budidaya ikan air tawar saja teman-teman. Ini bisa digunakan untuk berbagai ternak pun juga bisa, tapi sekarang kita berbicara mengenai kenapa garam harus ditaruh di kolam biovlog sebelum pembentukan vlog pada kolam biovlog. Nah, salah satunya penggunaan garam ikan ini pada budidaya air tawar ini juga cukup bisa membantu dalam mengatasi berbagai masalah pada air kolam. Yang pertama ini salah satunya untuk mengendalikan parasit teman-teman. Salah satu manfaat dari garam ikan adalah mengatasi parasit pengganggu yang bisa menyerang tubuh ikan. Nah, ini kenapa garam saya taruh di kolam terlebih dahulu, supaya kolam air yang ada di kolam baru ini bisa dinetralisasi terlebih dahulu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bisa mencegah serangan bakteri teman-teman. Serangan bakteri infeksi bakter Colomanaris umumnya menyerang ikan-ikan koi, dan ini ikan nila juga bisa terserang teman-teman. Dan yang ketiga, mengendalikan jamur saprolegnia teman-teman. Nah, selain bakteri, garam ikan juga mampu memberantas jamur yang menyerang ikan teman-teman. Ini penting sekali ya teman-teman. Dan masih banyak lagi. Ini posisi saya sedang mencampur gula teman-teman. Ini gulanya sendiri itu saya encerkan supaya biar lebih mudah tersebar ke kolam ya teman-teman kalau udah encer. Selanjutnya yang keempat itu garam bisa mengurangi keasaman air hujan teman-teman. Dan yang kelima, membersihkan kotoran di kolam itu teman-teman kalau garamnya. Nah, ini untuk peletnya teman-teman dihancurkan terlebih dahulu. Ini kalau saya ya, cara saya membentuk vlog pada kolam baru ini bisa teman-teman tiru, ini khususnya untuk para pemula. Ini yang coklat ini pelet teman-teman, pelet yang saya hancurkan. Dan untuk tadi itu gulanya itu gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mengaktifkan bakteri teman-teman, bakteri yang akan kita taruh di kolam supaya nanti bakterinya berkembang dan terbentuk vlog teman-teman. Itu gula penting sekali. Selanjutnya ini pelet teman-teman. Kenapa saya harus pakai pelet? Yaitu tujuannya untuk ngasih makan bakteri, biar pelet yang hancur ini bisa terurai bakteri dengan cepat teman-teman. Kenapa harus pakai pelet? Bahkan kalau bukan pakai pelet pun bisa teman-teman, pakai tepung tapioka bisa, pakai begatul juga bisa. Ini saya campur pelet sama begatul teman-teman. Ini supaya bisa diurai oleh bakteri, soalnya belum ada ikannya teman-teman. Ini kalau teman-teman pengen bikin biovlog sistem terbalik, dimana bikin air kolam biovlog jadi terlebih dahulu baru diisi ikan. Dan untuk selanjutnya ini ada dolomit teman-teman. Ini dolomit dari kapur ya. Ini bisa dilihat warnanya putih teman-teman. Nah, oke, untuk dolomit ini tujuannya itu bisa untuk menaikkan pH sama menyetabilkan pH pada air kolam teman-teman. Nanti percaya atau enggak teman-teman, setelah ngasih probiotik, setelah pembentukan vlog, otomatis pH di kolam teman-teman itu bakal turun teman-teman. Dan saya anjurkan pH untuk kolam teman-teman itu kisaran angka 7 sampai 8 itu sudah bagus teman-teman.
Nah ini kita campur dengan air kolam, soalnya emang sengaja kita cairkan ya teman-teman. Dan nanti untuk ampasnya itu enggak kita taruh kolam, soalnya susah terurai teman-teman, susah terurai. Nah ini, nah untuk ini amunisi yang paling penting teman-teman, dimana ini bakteri teman-teman, bakteri yang akan membentuk vlog teman-teman. Oh iya, ini kalau teman-teman penasaran saya menggunakan bakteri apa, saya menggunakan bakteri Biobag teman-teman. Bakterinya saya ngambil dari Biobag, ini bisa dilihat teman-teman, bakterinya ada jenis 7 bakteri Bacillus ya pada ini Biobag. Dan ini saya kultur teman-teman, jadi tidak satu jeligen Biobag ya, soalnya kebanyakan saya kultur dengan katul ya teman-teman. Itu ada 3-4 botol saya kultur jadi segitu, satu jeligen itu teman-teman, kurang lebih 30 liter apa berapa itu. Nah ini bisa dilihat air dari Biobagnya teman-teman, warnanya coklat ya. Jadi ini juga bagus teman-teman, soalnya Biobag juga bisa dikultur, yang tadinya 1 botol 1 liter bisa dikultur jadi 50 liter teman-teman. Itu bisa teman-teman coba, kalau misalnya teman-teman tertarik bisa nanti saya bikinkan video cara kultur Biobag gitu ya teman-teman. Nah ini nanti kita sebar bareng sama gula teman-teman. Dan kenapa Biobagnya saya aerasi, soalnya biar bakterinya itu aktif terlebih dahulu sebelum saya taruh ke kolam teman-teman. Jadi sebelum di kolam, bakteri yang ada di Biobag ini sudah aktif terlebih dahulu. Jadi setelah masuk kolam, bakterinya sudah aktif teman-teman. Dan tinggal kita tabur amunisi-amunisi yang lain seperti gula, seperti dolomit gitu teman-teman. Dan pelet juga. Nah ini untuk selanjutnya kita tebarkan ke kolam, yaitu Biobag teman-teman. Ini amunisi yang paling penting ya, ini bakterinya supaya terbentuk vlog ini saya pakai ini teman-teman. Ya cepat, nanti untuk video selanjutnya saya videokan untuk hasil dari aplikasi ini di hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari kelima, dimana hari kelima itu kita dianjurkan untuk melakukan aplikasi susulan teman-teman. Nah aplikasi susulan itu tidak seperti bahan-bahannya tidak full seperti yang di awal ya, melainkan itu hanya setengah-setengah saja. Jadi nanti dolomit, gula, pelet, sama Biobagnya, sama garam itu nggak terlalu penting teman-teman. Jadi untuk aplikasi susulan garam nggak usah, soalnya nggak terlalu penting banget. Kita lihat kondisi airnya gimana, itu setengah semua. Misalnya pelet 10 kilo, berarti untuk hari aplikasi susulan kelima itu kita pakai pelet 5 kilo gitu teman-teman. Nanti, nah ini gulanya ini teman-teman, setelah Biobag kita sebar gula merata ke tulang ya. Dan ini bisa dilihat teman-teman, aerasinya cukup pas ya teman-teman, jadi imbang, tengah, samping, kanan, kiri. Ini airnya gerak semua teman-teman, soalnya biar teraduk merata teman-teman. Ini saya taruh 48 titik diffuser teman-teman, 48 titik diffuser. Jadi untuk urut-urutannya teman-teman itu bisa siapkan amunisi-amunisi, yang pertama garam, yang kedua itu ada Biobag teman-teman sebagai bakterinya Biobag, yang ketiga ada gula, dan yang keempat ada dolomit teman-teman. Itu harus teman-teman persiapkan, sama pelet juga teman-teman harus persiapkan itu. Dan selanjutnya kita tebar pelet teman-teman. Setelah kita tebar Biobag sama gula, kita tebar pelet merata. Ini tujuannya untuk diurai bakteri ya teman-teman. Kita pancing bakteri menggunakan pelet yang sudah kita haluskan. Dan kenapa peletnya saya haluskan, yaitu supaya mudah terurai teman-teman. Soalnya kalau peletnya masih utuh, itu susah terurai dan lama terurainya teman-teman.
Oke, kita bisa lihat, kita pindah ke sini seperti apa ya. Ini penyebarannya. Nanti warna airnya setelah disebar ini ditambah sebar dolomit bakal terlihat jelas perbedaannya teman-teman. Ini peletnya sudah mulai tersebar ya teman-teman. Ini. Setelah ini kita sebarkan dolomit teman-teman. Itu tujuannya seperti tadi yang sudah saya katakan, supaya pH kolam itu bisa stabil dan bisa naik. Soalnya kalau misalnya sudah dikasih bakteri dari biobag ini, sudah kita aplikasi biofloc, itu otomatis pH pada kolam itu akan turun. Nah, sebelum pH-nya turun, kita atasi terlebih dahulu menggunakan dolomit teman-teman. Oh ya, untuk nanti resep-resepnya, ukurannya saya tulis di deskripsi video teman-teman. Nanti jadi bisa teman-teman buka sendiri di deskripsi video. Dan untuk teman-teman yang mempunyai Instagram, itu bisa mengunjungi Instagram kami, yaitu namanya Bro Chris teman-teman. Itu bisa teman-teman kunjungi, teman-teman juga bisa tanya jawab di situ, DM kami silahkan, nggak apa-apa. Nanti kita balas satu persatu teman-teman. Ini untuk yang terakhir kita sebar dolomitnya teman-teman. Ini bisa dilihat air kolamnya sudah mulai berubah ya teman-teman. Berubah karena tadi kecampur pelet sama ini dolomit teman-teman.